pertama, terus tapi tangan pendarahan karena kan kita ada pegang 20.000 volt nih. Jadi itu tangan so masak, apalagi kita ada pegang stainless mengandung besi. Keadaan torang di situasi apapun torang ndak usah kecil hati deh, karena Tuhan mau rancangan sesuatu itu karena ada tujuan gitu. Jadi apapun yang Tuhan buat pada orang kehidupan itu ujung-ujungnya baik. Pondok Cerita. Halo Sobat Cerita, berjumpa kembali dengan saya Susi Suryani Asia. Dalam Pondok Cerita kali ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang luar biasa, yang pastinya akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi Sobat Cerita sore hari ini. Untuk itu tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Rionaldo Halir. Apa kabar Rio? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik, luar biasa. Walau dalam keadaan seperti ini tetap ya. Tuhan baik, amin. Amin. Haleluya. Rio ini seorang pemain drum ya, betul. Ya, Bahkan sekarang ini sudah jadi seorang pelatih drum. Ya. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun itu main drum? Sekitar 6-7 tahun. 6-7 tahun. 6-7 tahun main drum berarti bukan lagi amatir ya, sekelas profesional ini. Kalau boleh tahu ya Rio, mohon maaf sebelumnya, apakah saat main drum itu dalam kondisi sudah seperti ini, tidak memiliki tangan? Ya. Sudah seperti ini? Pas setelah musibah beberapa tahun baru mulai suka main drum. Oh, setelah musibah berarti sebelumnya itu Rio lahir normal. Normal seperti Oh, begitu ya. Wow, luar biasa sekali ini, ada cerita yang menarik ini. Rio sebelumnya kan saya sempat searching ya di sosmed Rio, saya lihat perform main drum itu luar biasa, mantap sekali. Apakah saat itu tidak ada perasaan rendah diri dan keadaan seperti ini? Tapi dari postingan besi itu sangat menarik ya. Saya lihat sangat menarik, sangat menginspirasi. Sebelum lebih jauh lagi, boleh Rio perkenalkan diri dulu sedikit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rionaldo Halir, umur 30 tahun, dan kesibukan kita tiap hari sebagai pengajar di Sekolah Musik Riddersholm Bitung. Riddersholm Bitung. So punya aktivitas Kang. Ya. Haleluya. Apakah dalam keadaan seperti ini ya Rio? Apakah Rio tidak merasa sulit atau mengeluh? Bagaimana ya ceritanya dalam keadaan seperti belum dalam keadaan sekarang ya, mungkin sebelumnya? Bagaimana itu ceritanya? Kalau sebelumnya itu perasaan seperti apa ya? Kalau dari awalnya sih, kalau pas kena musibah ya, yang pasti bukan cuman mengeluh, semua di posisi terendah kita waktu itu ada, sampai sempat mau bunuh diri ada. Sempat berontak, hampir bunuh diri. Sampai hampir bunuh diri karena di saat itu dari dokter memvonis tangan harus diamputasi ya. Anak usia 14 tahun yang so tahu kong bilang DP tangan mesti amputasi, ya pastinya bisa terima dong. Oh, jadi apalagi waktu itu waktu masih sekolah. Masih sekolah waktu kelas itu. 3 SMP. Jadi itu waktu itu Rio mengalami kecelakaan. Ya, ceritanya kecelakaan waktu itu masih SMP. Itu kan di umur-umur begitu itu pencarian jati diri itu sangat sementara bergejolak ya, terus mengalami musibah. Jadi dia perasaan itu sangat bergejolak sampai bilang mau bunuh diri gitu. Bagaimana ya waktu itu, boleh ceritakan lebih dalam lagi? Apakah sempat mengalami bully atau apa? Sempat. Nah, jadi kejadiannya itu 16 tahun lalu. 16 tahun 2006 tepatnya. Jadi waktu itu kita masih kelas 3 SMP kalau nggak salah. Dan cuma hanya gara-gara bermain sih waktu itu. Jadi kita waktu itu ada bermain, kalau orang sini bilang palinggir, layang-layang dah. Nah, terus jadi udah bermain. Terus lantaran tuh palinggirnya ndak naik, nggak terbang, tapi saudara yang ganti. Dia pinjam begitu dah, istilahnya dia pinjam. Dan dia bermain, kong dia bikin tas singgah tuh palinggir. Karena kita rasa takut jangan mau dapat marah. Akhirnya kita bilang ambil itu, tak takut mau dapat marah gitu. Dan dia berusaha ambil tapi nggak bisa sampai. Karena kita terbawa perasaan takut, nah kita yang ganti ambil. Palinggir itu udah layang-layang tas singgah dong, tas singgah di kabel begitu. Kabel listrik. Jadi kita yang berusaha ambil karena kita sudah bawa perasaan takut. Yuk kita ambil aja dong. Pas kita ambil sudah jatuh. Nah, kalau kita ada pegang itu stainless. Besi dah.
kita ada injak juga besi. Jadi waktu itu pas tuh layang-layang sudah jatuh, kita terlempar. Kita terkena itu tegangan 20.000 volt. Wow. 20.000 volt. Dan kita terkena itu, kita terlempar, tapi kita tahu, kita sadar, kita buka Masih mata. sadar. Tapi setelah kita di bawah, beberapa menit kemudian kita kayak nggak dapat rasa apa-apa sih, cuman kita tahu, kita sadar. Terus beberapa menit kemudian kita tak kaget, dan tapi tangan ini so angus, tapi kaki sebelah so angus, ada yang orang di jalan angkat lupa, kita langsung bawa di rumah sakit terdekat. Setelah itu kita dirawat di sana beberapa minggu dan jalani operasi pertama, terus tapi tangan pendarahan karena kan kita ada pegang 20.000 volt nih. Jadi itu tangan so masak, apalagi kita ada pegang stainless mengandung besi dan gitu. Nah, jadi itu tangan so busuk. Ya. Jadi dokter vonis ya, bukan vonisnya, mesti ya harus memang diamputasi. tindakan medis secara itu memang harus Ya, diamputasi. memang harus diamputasi karena kalau mau amputasi secepat mungkin ya pasti dia akan menjalar ya, maksudnya akan menjalar ke organ tubuh yang lain sehingga mungkin lebih parah lagi ya kalau tidak langsung diambil tindakan dokter saat Jadi itu. dokter bilang, "Bah, bicara terima mama dengan orang tua, Orang tua waktu itu bagaimana? Ya shock. Shock betul Shock ya. sekali ya. Pas Betul. itu kita sementara tidur, terus bapak saya bangun. Bapak saya nangis. Terus saya bilang, ada yang Pak mau bilang, tapi kan mesti kuat nih. Ada apa ini Pak? Ya, sampai tangan dokter bilang mesti amputasi. Hah? Kita dengan pas pendengar itu, ianya nak terima. Iya, secara normal. Saat ini kita. juga orang berpikir diamputasi. Wah, Tuhan, apa yang terjadi? Dari ada ya? terus muka tidak ada. Tidak ada, betul. Terus kita cuman pertama kali bilang, terus kita mau sekolah gimana? Bagaimana, Gitu. betul. Terus akhirnya bapak bilang, soalnya tidak ada jalan lain, cuma ini tuh jalan yang boleh tolong ke kita. Terus ya pasang ya sudah, dan kalau memang cuma ini tuh jalan ya sudah. Dan akhirnya dokter tentukan tanggal operasi kapan. Akhirnya operasi hari apa lupa sih kita itu waktu itu. Iya. Akhirnya operasi dan ada kejadian juga waktu di operasi itu. Dokter sih udah bilang apa-apa. Katanya kita waktu sementara operasi detak jantung sempat lurus beberapa detik. Wah. Terus mungkin tahu dokter gimana, tapi itu kan yang posisinya kan dibius kan, iya, waktu operasi itu memang dibius memang total nggak sadar. Tapi secara medis mungkin mereka tahu bius itu harusnya sadar, tetapi di rekaman jantung itu atau apa itu sudah sempat hilang. Tapi yang menurut kita itu bukan karena apa-apa sih ya, karena kasih karunia Tuhan saja amin. kita masih Tuhan, ada sekarang. Jadi ada denyut tulang gitu dah. Jadi akhirnya kita kelar operasi, kita dibawa di ruangan itu lagi dan kita sadar kita bangun gitu. Beberapa bulan kemudian kita dirawat. Jadi kan waktu itu pas diamputasi tangannya kan dorang mau bikin bersih kayak begitu dan dorang bikin bersih. Jadi otomatis dorang mesti buka tuh yang tapi itu terus memang mau bikin bersih. Jadi waktu dorang bikin bersih itu sangat sakit. Lagi muncul lagi. Jadi ya mau bilang pun DP sakit, aduh sakit sekali pokoknya. Pikir abis operasi selesai, ternyata ada lagi juga proses lagi, DP sakit lagi, ulang lagi. Ada lagi orang mau korek-korek lagi tuh tangan. Dokter bilang, dia ini mau tahan sakit selama 3 minggu. 3 minggu. Ya, dan dokter Pepper ini sebenarnya 3 minggu kita tahan sakit karena orang bikin bersih. Saking sakitnya kita tahan, beberapa kali dorang saya bikin bersih. Dorang kan bawa troli tuh perawat-perawat. Dorang troli masih di luar, tapi sebuah bunyi. Di dalam kita semua nangis. Saking sakitnya dan kita aduh mau dapat korek ulang tuh tangan dan karena memang sakit sekali. Sakit sekali. Orang aja berpikir itu DP sakit seberasa, apalagi Rio yang alami. Iya, jadi pas kita dirawat dorang kasih obat apa segala macam. Akhirnya beberapa bulan kita di rumah sakit. Dokter bilang, sudah bisa pulang dan bisa balik, rawat inap saja, rawat jalan aja sudah. Jadi kita pulang dan dokter bilang, ya sudah turun jo dari tempat itu dari tempat di rumah sakit tempat tidur terus berjalan dan kan. Nah, kita dengan pedenya kita jalan, kita turun. Pas kita mau melangkah satu langkah, kita rubuh. Tapi bapak sejaga di saya karena dokter saya bilang jaga dan saya.
Terus efek di kaki ternyata iya, ya. karena kan 3 bulan, 3 beberapa bulan kita itu di rumah rebahan sakit, terus ya, tidur terus. Terus dokter ya. bilang begini, sebulan juga atau 2 bulan juga kita lama di rumah sakit, lumpuh. Jadi kita langsung shock juga lah. Kita senyum tangan, kok mau lumpuh ini, kok mau Kemurahan apa? Tuhan Iya. ya, dokter saat itu dia inisiatif bilang seboleh pulang. Iya. Akhirnya mungkin kalau dokter masih menahan mau tunggu dia sembuh, akhirnya berefek di kaki yang malah. Karena kan Tapi nggak bisa bergerak-gerak. nggak bisa tuh bergerak kaki. lagi. Akhirnya kita pulang dengan keadaan mental yang rusak sekali waktu itu. Rusak, betul. Karena dari tahu tuh ini dari SMP. Itu daunnya beda kan dengan anak yang baru lahir dengan keadaan keadaan yang begitu, kurang sempurna. Kong, Tapi iya. kita ini yang dari ada terus Ya, nggak terus ada harus gitu. kehilangan Jadi tangan, mentalnya ya. memang dapat serang sekali Iya, waktu betul. itu. Terus kita di rumah tiap pagi, tiap jam-jam 4:30 hampir siang lah gitu. Subuh kita belajar berjalan sama dengan mesti belajar anak tuh batate berjalan begitu. Tetap berupaya untuk bangkit Iya, lagi ya. Jadi Rio waktu mau operasi itu istilahnya pasrah ya, Iya. menyerahkan diri. Karena kan berarti berimbas ke aktivitas Rio yang lain ya. Iya. Kan bilang sekolah, otomatis berarti sekolah saat itu tuh bagaimana? Itu sangat Memang terus. putus, memang tak bisa lagi ya dari pihak sekolah. Oke. Itu waktu itu kok tinggal mau badengar mau ke SMA. Oh, tinggal Jadi kan ada jangka waktu kayak 1 minggu begitu mau badengar dari SMP mau ke SMA. Nah di tengah-tengah minggu itu kita terus Jadi memang Rio juga sudah pasrah dengan pendidikan, berarti mau bagaimana? Oh, posisi seorang anak kelas 3 SMP ini akan berlanjut ke SMA, harus mengerti. tak sampai di situ ya. Pikir, wah sudah sampai di situ. Oke, menarik sekali ya Rio. Jadi, tapi kalau saat ini dia aktivitas Rio sudah normal lagi ya? Ya, sudah normal. Aktivitas bisa dilakukan apa saja ini aktivitas sekarang ini yang bisa dilakukan walaupun tanpa tangan? Tadi main drum, oh itu main drum bisa. Main drum bisa. Kalau aktivitas tiap hari sih mau mandi Mandi mau udah bisa makan, sendiri, sudah bisa ya semua. yang kayak kecil-kecil kayak mau sikat gigi, mau Iya, bisa mau ya? makan, mau minum ya bisa. Sudah aktivitas seperti orang normal sudah bisa. Ya, malahan kita dipercayakan di tempat kerja Mm-mm. sebagai mobile edit video dong. Oh sekarang Rio bekerja. Iya, jadi kan di tempat kita kerja ada project buat bikin video buat anak-anak kan. Nah, jadi kita DP yang Mbak Edit, Oke, kita yang Mbak Edit. kita bahas sebentar itu ya. Kita pending dulu itu Rio ya. Ini back lagi ya. Waktu Rio sudah pulang di rumah, apakah pernah mengalami bulian atau komentar-komentar yang melemahkan? Itu seperti apa mungkin? Boleh diceritakan bagaimana waktu itu? Jadi waktu sekitar masih belum setahun kita di rumah. Jadi pas kita keluar rumah kan banyak anak-anak lah gitu keluar Iya. rumah. Dan yang orang seusia sebaya Rio ya. Di bawah agak Oh, di di bawah bawah sih lagi ya. kayak anak-anak itu. Dan orang berteriakan kayak ih jangan ada tangan, jangan ada tangan. Nah, kita masuk ke dalam rumah, bak kunci dan menangis gitu. Bisa lagi. Karena di keadaan yang masih mental belum pulih Belum betul, pulih, bukan memang belum Iya. pulih juga ya dapat bilang begitu. Lebih hancur lagi nih dari perasaan gitu kan. Dan ada juga yang lebih parahnya lagi beberapa tahun berikut kita lagi di jalan gitu di pinggir jalan orang lagi dengan teman-teman, terus ada teman satu mungkin DP bagus saya dusu lebih dan dia keselujur tapi salahnya di banyak orang. Nah itu dia yang memang kita lagi aduh kok bisa begini sekali Iya, dong betul gitu ya. dong. Siapa gitu mesti DP bulian sampai begini. Seperti gitu. itu ya Iya, perlakuan gitu. mereka ya. Wow. Sampai sebegitunya dong. Jadi memang tadi seperti Rio ungkapkan sempat mau bunuh diri, berarti rasa marah itu kepada Tuhan itu juga sempat aja. sempat ya mengalami kecewa, putus asa seperti itu. Terus jadi gimana nih awalnya sampai Rio boleh bangkit lagi sampai inisiatif ingin main drum itu ceritanya bagaimana? Apa ada teman atau dari Rio sendiri atau bagaimana ceritanya? Jadi dari awal kita bangkit itu tidak terlepas dari peran orang tua di rumah. Karena dari waktu kita masih belum tahu apa-apa, dorang selalu ada. Orang tua. Iya, jadi orang tua, keluarga yang ada, saudara-saudara. Orang tua ada. itu kasih motivasi seperti apa itu buat Rio itu? Jadi motivasinya bukan mau bilang begitu. Jadi tapi dorang selalu ada begitu. Jadi apa yang kita perlukan, dorang Mereka selalu siap. bantu Iya, dalam selalu kegiatan ada aktivitas begitu. Rio. Terus Jadi keluarga misalnya ada saudara-saudara juga yang yuk anak
boleh kok ini mau bikin begini gitu dong. Jadi kita juga ada kayak ada semangat yang mulai oh iya dikasih dorongan begitu, oh gitu. coba Ya, disuruh coba. dicoba Nah, begitu. Dan setelah itu kita mulai kan cuman aktivitas hari-hari itu paling cuman makan, Mbak Uni, tidur, makan gitu. Iya. Dan ada tapi saudara yang kita satu rumah dengan dia, cowok. Dan dia soalnya apa kita juga lihat orang juga main drum gitu di acara-acara TV. Terus dia bilang, "Nggak suka berdrum." Gitu dong. Kok Jadi waktu itu bisa pindah channel sendiri di TV itu Nggak sudah bisa. bisa. Oh, belum bisa. Belum bisa apa-apa itu. Jadi pilih channel drum itu bagaimana sampai dia lihat itu? Kalau ada mak pindahkan Oh, gitu. masih seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Terus Terus pasti kok orang bermain drum udah punya keren sekali gitu begitu dah. Nah, jadi kita pegang mulai- nih langsung terfokus di situ dan langsung tertarik lihat-lihat. gitu, aduh ini kayak keren begitu dan terus saudara panggil yuk terang ke studio musik. Saya kenal lihat dulu nih drum yang model. Saudara langsung gimana. ajak begitu ya? Iya, mari oh ya kita semangat sekali, mari dong. Nah pas sampai di sana, Ini ternyata berarti yang satu panggilan ini ya dengan drum ini sampai seperti ini ya. Terus Rio. Jadi ini dong itu drum dan terus pulang ke rumah. Nah di situ kita mulai terpikir gimana kita boleh mau dapat pegang ini stick. Langsung berpikir seperti itu, langsung langsung berpikir. berarti ada dorongan ya, iya. ada semangat ya untuk mau istilahnya kenapa hanya orang normal bisa terus Rio nggak bisa begitu. Terus Jadi, kita pasti boleh nih lah cari hal apa. Jadi kita apa pernah nonton konten-konten tentang difabel yang melakukan aktivitas seperti itu sehingga dapat inspirasi untuk kalau mau dapat inspirasi sih dari orang yang kita adalah itu sih enggak. Belum, kita ya. pernah lihat Nick Fujijik tahu yang ada tangan Oh, ada iya, kaki. iya. Dia kan seorang Oh motivator. iya, sudah. Tapi kan dia memang nyedak drum gitu. Cuman Iya, dia betul. dengan Motivator, motivator iya. dia motivator seluruh dunia. Wah, gitu. luar biasa ini ya Nah, sampai dapat berarti itu memang dari Tuhan ya yang Iya, kasih ya satu cuman panggilan Tuhan itu yang ya. bisa boleh Betul, kasih betul hikmat sekali, sampai betul kita sekali, bisa sampai iya. sekarang. Boleh muter piring kita mau bisa bermain drum itu Iya. cuman Betul ya ya, kasih kemurahan karunia Tuhan. Iya. Masih ada saya sampai sekarang apalagi Tuhan kasih kita boleh Amin, main drum, amin, boleh iya. beraktivitas Jadi, seperti iya. biasanya begitu dong. Dia itu cuman Tuhan berkemurahan. Murahan. Jadi saat itu mulai ikut ya. Saya sempat nonton di kontennya Rio kemarin nih. Sempat kerja sebelum Ya. belajar drum itu bagaimana? Jadi sebelum masuk di Belajar drum itu di tempat sekolah musik kita kerja di minimarket di pertokoan di Irian. itu tidak ada perasaan apa waktu Rio mau bekerja itu kan siapa yang ajak itu? Itu kebetulan mama berteman dengan ini Teman dari mama begitu. yang mau buka toko ini gitu. Terus dia panggil kita kerja cuman kayak mau mengawasi orang Pas saja. diajak kerja Rio langsung iyo aja Iya langsung ya. iyo karena kita pikir kapan lagi kita boleh mendapat kesempatan yang mungkin kita coba Betul ini ya. tapi masih dibutuhkan begitu dan Jadi bersyukur ada yang mau memakai tenaga iya. Rio ya. Jadi Iya. kita langsung iyo. Tanya enggak pikir berapa nyanda, berapa dia dikasih bukan itu tuh. Bukan itu, yang penting kita ada kesibukan ada aktivitas saja. Iya, betul gitu. sekali. Jadi kita kerja di situ dan awal-awal ya ketemu banyak mau baku dapat yang banyak orang mau datang-datang awalnya mesti malu-malu. Betul ya. Masih kayak itu dan kalau kita di situ maksudnya seiring berjalannya waktu di situ kita belajar drum. Banyak belajar aktivitas yang interaksi kita lagi buat, dengan iya, orang-orang di luar iya, ya gitu. seperti 7 itu. tahun sih kita kerja di situ terus kita masuk 7 tahun. kita ketemu dengan Kak Ridal yang Kak punya sekolah musik di Islam dan kita diajak untuk Oh, begitu. sama-sama. Jadi intinya dalam keadaan seperti itu Rio tidak tinggal diam aja ya, istilahnya pasrah, terus di rumah hanya Ya, cuman, seperti itu, harus berusaha bangkit lagi Ya. ya seperti itu. Dan akhirnya kan tuh mungkin Tuhan melihat ya kerinduan Rio ingin bangkit sehingga dapat inspirasi untuk main drum dan juga Rio mulai juga kan dari awal istilahnya diajak kerja. Ini enggak ada rasa malu istilahnya. Oh iya, saya mau kerja dengan keterbatasan itu, tapi Rio tetap maju, tetap bangkit, tidak merasa malu lagi ya waktu Iya. itu. Puji Tuhan, luar biasa ya. Jadi Rio ini melihat keadaan Rio yang sekarang ini kan istilahnya sudah lebih terkenal dari sebelumnya. sudah berapa followers ini di Instagram saya lihat. Sudah sempat ngonten YouTube tentang drummer di mana itu ya? Di Gali. Oh iya di Jakarta juga. Iya, Kami Gali drum. Jasram itu Gali bagaimana Jasram. ceritanya itu waktu itu? Nah itu sih kebetulan pas kita bikin video kita postingkan di IG. Jadi ada yang apa? Ada yang langsung komen dan yang komen ex drumnya JPCC, dia nama Handi Salim.
dia langsung bilang, yuk kalau ada waktu main-main ke sekolah musiknya dia di HSD-nya kan Jakarta Selatan. Oh siap, mungkin dia pikir kita di Jakarta. Terus dia bilang kita di Manado ini ya. Yang balas itu siapa? Yang balas di konten IG itu? Maksudnya yang balas ke dorang? Iya. Kita sendiri. Rio sendiri sudah bisa chatting. Ya, Jadi yang selama ini chattingan dengan saya itu aku. Saya sendiri. Wow, puji Tuhan, luar biasa ini. Ya, jadi terus ceritanya pas dorang ajak, ternyata dorang tahu kita di Manado, jadi kasih cancel via Zoom saja karena kan jauh. Iya betul. Dan kita dibantu dengan Kak Ridal yang punya sekolah musik di Som. Orang cari cara buat mau ke sana karena Kak Ridal bilang ini kesempatan ini ndak ada mau datang lagi begitu karena orang maksudnya ini Handi Salim ini yang menurut kita dia drum profesional sekelas Ica Sumantri, dia panggil kita ke situ mungkin ada sesuatu gitu dan yang dia melihat dari kita gitu. Dan akhirnya turun cari cara dan akhirnya sampai ke sana, ke Jakarta. Itu semua juga campur tangan Tuhan ya. Cuman hanya kemudian Tuhan sampai di sana. Dan pas sampai di sana, turun seminggu dan akhirnya hampir 2 minggu turun di sana dan ketemu beberapa musisi profesional di sana termasuk Yo Iqbal yang kontennya drum and drum, Gali Jazz Drum, terus ada juga Andrea Dinut dan Honda Omar dan masih ada lagi juga. Jadi ini dibanding keadaan sebelumnya ya Rio, mungkin ini orang hanya berpikir aja ya sebelumnya kalau mungkin Rio dalam keadaan normal biasa aja, tetapi setelah kejadian ini bagaimana perasaan Rio? Apakah dengan kejadian ini bersyukur dengan ini atau bagaimana, boleh diungkapkan? Jadi kalau dari sekarang sih dari kejadian ini kita lebih mengerti bahwa memang rancangan Tuhan itu tidak ada rancangan kecelakaan, cuma hanya ada rancangan segalanya. Itu sih yang menurut kita yang kita ada pegang dari waktu kita lebih mengerti lagi kok Tuhan baik sekali gitu dan apapun orang keadaan pasti baik deh itu. Ya. Jadi sebenarnya bukan bersyukur dan keadaan ini ya Rio, tetapi kembali ketika orang menyikapi kembali keadaan ini, orang percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi bukan nanti dalam keadaan saya, tetapi di tengah musibah pun Tuhan tetap bekerja. Istilahnya Tuhan tidak membiarkan orang jatuh sampai tergeletak, sampai orang tidak bisa buat apa-apa, tetapi ada penyertaan Tuhan. Kan Tuhan bilang setiap orang manusia terlahir dengan satu tujuan, satu rencana. Dan saat ini Rio memang memenuhi panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan. Mungkin drummer kan sudah banyak kan tetapi yang secara spesial seperti ini jujur baru kali ini ya. Sobat Cerita pasti ini menjadi inspirasi dan suatu motivasi yang besar buat teman-teman Sobat Cerita kali ini. Rio, lewat keadaan ini apakah ada pesan-pesan Rio untuk Sobat Cerita yang mungkin masih baru nih dengar konten dari Rio? Buat khususnya untuk teman-teman Sobat Cerita mungkin yang memiliki fisik yang kurang sempurna di luar sana, ada pesan Rio untuk mereka bisa bangkit lagi. Jadi apapun keadaan torang di situasi apapun torang ndak usah kecil hati deh karena Tuhan mau rancangan sesuatu itu karena ada tujuan gitu kan. Jadi apapun yang Tuhan buat pada orang kehidupan itu ujung-ujungnya baik, itu saja sih. Ujung-ujungnya baik. Ya. Kalau Rio kan sekarang ini sudah memiliki anak didik ya, pelatih drum. Oh gitu. Iya, ada beberapa. Jadi ada beberapa dan juga dari anak sekolah minggu kita itu ada ya salah satu yang Nathan. Itu sampai saya dengar ceritanya itu waktu dia mau ikut lomba festival musik ya di Manado itu Rio yang kasih latih itu. Jadi bagaimana itu sampai waktu dorong dia mau latihan itu? Nah awalnya juga kita suka karena pas dia ikut ada lagu yang Niso tahu, terus dia ikut. Nah setelah lolos, dorong dapat kasih lagu 2 lagu begitu dan jangka waktunya cuma 1 minggu. Nah itu langsung pikir 1 minggu 2 lagu belajar lagu dari nol, astaga susah sekali ini kan karena anak-anak juga tuh masih ajar. Terus kok yang dari papa bilang, yuk gimana yuk boleh? Kita cuma bilang,
boleh kok. Biar kita sendiri yang so takut yang aduh kayaknya boleh. Tapi kita bilang kok Dari dalam boleh. rasanya boleh, tetapi yang keluar itu boleh. Boleh Jadi kok. kata-kata Pasti boleh. motivasi Iya, itu. pasti boleh kok. Oh iya kok. Iya siap. Jadi kita dari 1 minggu itu 1 minggu kita intens datang ke rumahnya Jonathan. Dari pagi sampai siang, dari malam sampai sampai muya beberapa jam kasih latihan. Dan puji Tuhan serta pas sampai di DPW hari hanya orang latihan, hari hanya orang ikut festival, lagu-lagunya soklar dia orang ada latihan soklar dua-dua. Gitu. Kita sih nggak lihat DP hasilnya mau dapat juara berapa nyandak sih. Enggak. Tapi yang penting dia so bisa, maksudnya Tuhan tuntun so bisa sampai bisa di titik ini begitu. Orang 2 lagu dalam jangka 1 minggu bisa. Kriteria lagu yang harus dia mainkan waktu itu. Yang waktu itu belum tahu apa-apa, maksudnya masih dari nol orang udah belajar gitu. Dan puji Tuhan juara 3 kalau nggak salah. Puji Tuhan, wow. Peserta didik yang sudah membuahkan hasilnya dari Rio. Wow, ini sungguh cerita yang menarik Rio. Saya sendiri dari kata-kata Rio tadi ya, mungkin bagi teman-teman yang difabel, ini sebenarnya perkataan iman yang Rio katakan. Walaupun dalam hati itu mungkin ada keraguan, tetapi dengan mengucapkan pasti bisa. Berarti kita harus ungkapkan perkataan iman. Apa yang kita ungkapkan itu yang akan jadi. Jadi keterbatasan ataupun kekurangan ini tidak menjadi batasan ya buat orang mau sukses ya. Jadi apa dia bilang, kesempurnaan atau kebahagiaan itu bukan karena kesempurnaan kita, tetapi lahir dari hati kita yang mau bersyukur dengan kehidupan ini. Puji Tuhan Rio, terima kasih banyak. Orang sudah ada di penghujung acara Sobat Cerita sore hari ini. Kita akan tutup ya. Sobat Cerita, masih banyak di antara kita yang sering mengeluh. Kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Bahkan kita kemudian kecewa kepada Tuhan karena merasa mungkin Tuhan tidak adil. Ada yang berpikir bisnis orang lain sudah sukses dan ada yang tidak. Ada yang terkesan sukses dalam karir sementara kita biasa-biasa saja. Ada yang terlahir cantik ataupun tampan sedangkan kita biasa-biasa saja, bahkan cenderung tidak rupawan. Kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tetapi di saat kita melihat ke atas, pasti keluhan itu tidak akan ada. Hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Rionaldo Halir, sungguh membawa cerita yang sungguh luar biasa. Saya percaya ini juga akan menjadi berkat bagi teman-teman Sobat Cerita yang sudah mendengarkan Pondok Cerita sore hari ini. Untuk itu teman-teman Sobat Cerita, apabila dari Sobat Cerita memiliki kesaksian atau cerita yang menginspirasi yang ingin dibagikan melalui program Pondok Cerita, atau ada permohonan doa yang ingin disampaikan, silakan kontak melalui nomor WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Akhirnya saya Susi Surani Asia dan Rionaldo Halir pamit dan undur diri. Sampai berjumpa kembali di sesi Pondok Cerita berikutnya dengan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, bye-bye. Pondok Cerita.